Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar sebagai mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika dengan NIM 4151512052 ingin mempresentasikan suatu tugas yaitu UAS Project Data Science, di mana tugasnya itu kita menjelaskan beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen yaitu Bu Pina Ayuni. Ya, di sini pertama di sini ada beberapa soal seperti ini, mungkin langsung saja ya ke soalnya. Ada beberapa soal contoh kayak sebutkan algoritma data science yang Anda pahami dan jelaskan mengapa gitu. Nah, di sini yang saya pahami adalah K-means gitu. Di K-means ini kayak algoritma clustering. Jadi ketika kita memakai algoritma clustering itu sangat memudahkan ketika ingin mengcluster atau mengelompokkan suatu data-data ke dalam suatu tadi kasus gitu. Jadi makanya saya ini ambil algoritma K-means. Selain itu saya juga algoritma data science misalkan jenis pengembangannya. Jadi ada classification modes, plus learning, analyzing, dan juga semi supervised learning gitu. Jadi yang pertama kayak apa sih classification model atau supervised learning? Jadi algoritma itu adalah algoritma yang tidak belajar sendiri tapi harus diberi contoh terlebih dahulu gitu. Jadi kayak karena kan ini enggak ada, makanya karena harus belajar sendiri itu memberikan label kepada suatu nilai targetnya. Jadi kayak supervised learning ada untuk classification, regression, dan forecasting. Jadi itu untuk yang supervised. Dan juga untuk cluster ranking analysis, ini suatu algoritma untuk kesimpulan dataset. Jadi udah ada datanya, tinggal diolah aja di datasetnya. Ada juga supervised learning seperti ini. Setelah itu ada lagi soal dasar pemilihan sebuah algoritma untuk suatu kasus gitu. Jadi dasar itu adalah ketika kita itu harus menelitikan masalah terlebih dahulu, kemudian ada pengumpulan data, persiapan data, visualisasi data, modeling data, dan fitur engineering gitu. Dan juga mode development. Jadi ketika kita ini udah mendapatkan suatu masalah dan bisa mengumpulkan data, seharusnya data tersebut bisa kita olah dan membuat suatu kesimpulan berdasarkan dari proses-proses yang telah ada. Dan selanjutnya ada juga nih beberapa jenis data science, ada klasifikasi dan regresi, deep learning, clustering, time series, text mining, dan juga feature selection. Nah, sini ada lagi soal apa itu CRSM DM gitu. Jadi ini kepanjangan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini tuh suatu proses data mining ya. Jadi untuk memproses suatu industri gitu. Tahapan-tahapannya itu kayak bisa understanding, data understanding, prepare data gitu, dan lain sebagainya. Di sini sudah dijelaskan juga. Kemudian ada juga untuk sebutkan tahapan yang ada di data science proses gitu. Ada, jadi tahapannya itu adalah ada obtaining data, subscribing data, exploring data, pemilihan data, dan interpreting data. Jika obtaining itu dia itu lebih ke mengumpulkan data yang hanya dibutuhkan saja gitu. Jadi harus kita olah terlebih dahulu di sini. Setelah diolah, kemudian ada subscribing. Jadi kita ini membersihkan gitu, memfilter data-data yang emang perlu dibersihkan atau enggak gitu. Ini subscribing. Dan exploring data ini kayak kita itu memeriksa gitu datanya, apakah data tersebut ini cocok sama yang data kita butuhkan atau enggak gitu. Ada juga pemodelan data, ini lebih ke arah kita ini bukan data kemudian dikoleksi gitu, untuk sebagai dijadikan model dan untuk kebutuhan untuk fitur berikutnya, dan juga interpreting data. Dan juga ada untuk di sini data ada ini data exploration, ini menjadikan istilah ya. Ada di data science ada data quality, missing values, data types dan conversion, transformation, outliers, data sampling gitu. Jadi contoh ketika ini termasuk ini guys pendekatan kayak missing values itu kayak misalkan ada beberapa data yang hilang. Nah, kita itu bisa mengantisipasi hal itu dengan melakukan analisis dan prediksi data terhadap data science. Kemudian ada juga data sampling ya. Jadi kayak untuk sampel data gitu, kita itu memberikan suatu dummy data terlebih dahulu gitu pada data sampling. Kemudian di sini ada tahapan modeling development ini. Jadi ada pertama itu ada build model, evaluation, final model, model development, dan model monitoring dan maintenance. Jadi ketika build model itu ya kita
membangun nih teknik-teknik ketika melakukan algoritma itu seperti apa gitu, yang emang benar gitu algoritmanya. Kemudian ada evaluasi juga, ada validasi model gitu. Jadi ketika emang model yang dari udah dibuild, maka akan ada final model. Setelah itu model tersebut itu di deploy gitu untuk menentukan gimana sih cara kerjanya, fitur apa yang dibutuhkan gitu di sini. Dan juga setelah di deploy ya kita monitoring dan maintenance terhadap model development yang udah kita buat gitu. Kemudian ada juga untuk bagaimana cara aplikasi model data science. Jadi ya data validation ini dilakukan dengan dua teknik gitu, ada split validation dan cross validation. Kalau split validation ini lebih ke arah membagi dataset secara acak gitu menjadi dua, data terpisah, data training dan data untuk latihannya gitu. Dan juga ada cross validation di sini. Kemudian apa sih kegunaan data visualization ini? Jadi ya kita itu menjadi hal lebih sederhana untuk tampilkan gitu. Jadi ketika memang ada data visualization, hal ini sangat bermanfaat ketika ingin melakukan kayak outliers pada suatu data gitu, melakukan pola-pola tertentu gitu. Ini kayak gunanya itu adalah memahami tren dan pola data, menganalisis frekuensi atau distribusi, dan juga memvisualisasikan hubungan yang mungkin ada antara variabel berbeda gitu, seperti ini. Kayak ini tugas dari seorang data science ya. Nah, menurut saya sih di sini tugas yang menantang adalah ketika emang data itu adalah data yang kosong, misalnya data yang masih banyak nol value, nol data. Nah, itu menjadi tugas saya untuk melakukan pembersihan data tersebut gitu untuk dilakukan proses berikutnya. Jadi tugas data science gitu. Jadi supaya data-data itu sudah siap diolah dan dipakai untuk keperluan atau kebutuhan organisasi atau perusahaan. Kemudian di sini ada yang untuk jelaskan definisi kelamaan dari beberapa algoritma berikut ya, kayak decision tree. Jadi dia itu apa sih, kayak pembelajaran mesin yang memang kayak tree kan ini ya, not alarm gitu. Jadi kelebihannya itu kayak untuk melakukan visualisasi, kemudian menangani data, kemudian ada untuk ada data juga. Kemudian ada kelemahannya apa nih, ada overfitting, itu lebih ke apa ya, akurasi data itu lebih rendah. Kemudian ada untuk sensitif juga terhadap suatu data gitu. Jadi emang harus benar-benar diperhatikan ketika ingin membuat algoritma dengan decision tree. Selanjutnya ada untuk KNN, Canary Snakebone, ini yang sering dipakai untuk klasifikasi data gitu. Kelebihannya itu kayak untuk konsepnya tapi sederhana ya, dia gampang digunain sih, tapi pasti ada kekurangannya, itu dia tuh sensitif juga sama kayak decision tree gitu. Kemudian di sini ada Naipis juga. Nah, dia kayak apa ya, memprediksi suatu label pada suatu data gitu. Jadi ketika memang data tersebut diprediksi, nah itu lebih mudah juga nih dengan Naipis. Ini ada kekurangannya gitu. Dia cepat diimplementasi sih karena gampang dipelajarin juga ya untuk klasifikasi data. Terus tapi ada kelemahannya juga, yaitu kayak dia setiap algoritma ini pasti sensitif ya terhadap suatu perubahan, makanya harus perhatikan dengan baik-baik gitu ketika ingin developmentnya gitu. Ya mungkin terkait penjelasan saya sekian ya terkait untuk data ya, penjelasan terkait soal-soal yang bisa diberikan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.